Kalau Alflo kira-kira mengikuti saja nih. Ya itu kita apresiasi itu, makanya dan jarang-jarang juga bisa saya dengan real kita bisa duduk. Ya, siap, lanjut. Kita mau lanjut ini. Saya mau tanya untuk Pak berdua lagi nih. Kira-kira mungkin bisa berbagi sedikit sejarah hip hop rap di Merauke seperti apa begitu? Waktu saya awal berkarya, tadi saya bilang saya di Jawa, di Bandung. Kita hanya pantau dari media sosial. Dan itu nanti real mungkin bisa jelaskan kan dia pelaku di sini. Jadi kalau hal lihat dulu tuh awal mulanya sekali tuh kalau kita mau telusuri ke belakang sejarah nih. Iya. Pelaku rap ini. Nah, kalau pelaku rap ada Kakak Ian, Elkoli. Kekayaan ya. Kakak Ian Elkoli. Itu dia duluan kalau menurut saya. Dia duluan di Malang, kalau Semarang itu. Pokoknya dia duluan. Baru kemudian berikutnya tuh ada Denny Brebit. Denny Brebit lagu Cinta di Merauke tuh. Ya. Nah, itu sama Kian MC mereka dis dulu, fokus dis. Pokoknya Itu sama fokus dis. cuma sempat jadi bentrok dulu. Belum begini dulu. Jadi mereka Bakudis itu Denny Brebit, Namek tempe. Denny Brebit kayak gitu. Kayak begitu. Jadi macam itu dari awal-awal itu. Itu belum ada masalah apa-apa. Belum ada masalah ya, tapi dan Bakudis dulu. itu kalau sejarah. Dan kemudian kalau mau mulai hip hop manggung pertama ya itu sudah Denny sama Kian itu Denny dan Kia. di Gor. Itu 2011 itu kakak almarhum yang bikin acara itu acara band. Kemudian diselipkan lah lagunya Denny sama itu Cinta di Merauke. sama cuma Kian bantu. Itu lagu Kemon Party kan. Itu mereka ini. Dan itu kata saya bilang dulu tuh masih malu-malu, jadi ketika saya diajak manggung saya bilang kamu sendiri saya begitu. Kayak gitu. Itu saya ada, itu saya ingat betul. Itu kalau dari segi yang apa? Yang dari sama dari segi manggung. Kemudian pecahlah 2012 ya. 2012. Pecahlah 2012 itu yang Bakudis. Dan Bakudis itu pokoknya nggak tahu di sana itu ada satu orang yang jadi dia punya bengkero. Ada satu orang. Bisa tahu kan? Ada satu orang ini, ada satu orang. Ada satu orang. Bengkero. Raden 31. Hormat kakak Raden 31. Tapi itulah prosesnya. Ini kan kita harus jujur kan? Ya, ini jujur, kita jujur. Sejarah mencatat, Gitu. Ya. kita taunya. Tapi itu ada positifnya. Ada positifnya ya, ada Pas positif. 2012 itu kita mau kenal kayak Ya, macam. akhirnya kita Jadi kita punya musuh ini satu saja, Raden. Tidak orang lain, Raden. Oh, jadi semua serangnya Raden ini. Iya. Jadi dari berbanyak pelaku-pelaku hip hop semua serangnya Raden. Ya, jadi serangnya kakak Raden ya. ya tapi masa sapu om itu. Jadi kayak begini, kayak apa? Kayak macam contoh tuh apa pertama tuh dia tuh masalah awal mungkin tahu kan masalah awalnya. Oke. Cuma lanjut tuh. Oke. Masalah awalnya saya tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu masalah awalnya. Masalah awalnya kita tahu gara-gara apa? Tadi kenapa sampai akhirnya kakak Raden dengan Kian bisa Bakudis, kakak Kian MC? Karena saya kan memang waktu itu di Jayapura tinggal sama Kian MC. Satu kos sama dia, jadi tahu betul. Nah, pada saat itu memang ada masalah personal, masalah pribadi begitu. Dan kemudian ya akhirnya si Kak Kian dan juga Raden ini saling ejek dan kemudian akhirnya jadi lagu. Jadi lagu ya. Iya, jadi Itu lagu. kan akhirnya. itu yang tadi yang kita bilang ya. Rap ini menjadi suatu wadah untuk Tapi ya itulah, disitulah kita kemudian hip hop rock itu mulai maju, mulai berkembang. Jadi yang dari awalnya kita masing-masing bikin lagu dan juga mungkin kekurangan rangsangan gitu. Nah dari disitulah kemudian muncul kakak Raden juga kan dengan teman-teman di kafe itu kan banyak. Kemudian itu menjadi apa penyemangat buat mereka, motivasi. Akhirnya mereka juga mulai ulik bagaimana saya bisa paling tidak kontribusi untuk kita. Terus kemudian dari sisinya Pak Kian MC sendiri juga begitu. Dan saya sebenarnya ada di kelompoknya Kian MC waktu itu karena saya tinggal sama-sama dia dan saya juga banyak belajar kayak tadi saya sudah bilang di awal. Akhirnya ada 2 kelompok di situ dan ini berlanjut terus. Akhirnya Kian MC dan Kakak Raden 31 juga akhirnya setahu saya waktu itu sempat cooling down, akhirnya tidak jadi lanjutkan lagi. Cuman masalah itu berlanjut ke terus Lesto Baco. lanjut ya, berarti lanjut ini. Saya cerita lagi Lesto Baconya karena waktu itu memang
pemicunya itu sepupu teman almarhum Ical Disi waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu datang ke kos, lalu dia bilang, bagaimana nih Kak, ini perlu bantuan ke tidak? Karena kan dia tahu bahwa ada masalah nih. Terus kemudian waktu saya ingat sekali Kak Ken bilang bahwa terserah itu, kalau mau bantu tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Akhirnya bilang, ya sudah kalau begitu kita ikut. Nah terus akhirnya mulailah si Ical bikin lagu diske, teman-teman dari kafe. Akhirnya Niko mulai masuk, di situ ada teman Niko dan juga kemudian Eca dan lain-lainnya mulai ikut juga Masuk di situ. juga, Karena masuk. kan nama tim Lesto Baco Ya. sama kafe. Nah itu akhirnya jadi rame. Akhirnya yang Irace yang tadinya Kakien juga akhirnya tidak ikut campur lagi, dan itu yang orang-orang jadi tahu. orang Akhirnya tahu. baku dis, dan akhirnya dari situlah Kita tahu Niko. kita mulai baku Akhirnya kenal. Oh ternyata ada kenal ya, Rachel. akhirnya Nah, jadi lain. saling Jadi kenal. kita kata, oh, ternyata si Niko tuh tinggal di sini. Merauke juga begitu. baru Tapi dulu di Jayapura. di saat itu nih di kemarin dia skills memang sudah Sudah bagus, karena memang mereka di Jayapura sudah sebenarnya dari situ juga kita mulai tahu kalau ternyata di Merauke itu ada poros kayak misalnya macam Lesto Baco mereka di Brawijaya dan sekitarnya sini. ada Kemudian bagian jadi ketika punya- kembali tuh kayak Niko kembali, teman-teman sudah tahu Lesto Baco Kumabes. Terus kemudian di Di Kafe sini, 31 ada di di Gang sini, Perbun, kayak ya. gitu. Terus kemudian RHC ada di Polder. Itu semua kita tahu. Di wilayah-wilayah masing-masing wilayah ya. itu. Dan juga kemudian dulu kita tahu ada salah satu kita punya teman juga senior juga namanya dari Maki Kro dorang. Siapa? Niger. Niger. Sorry. Iya, Niger. Jadi ada Niger dulu, teman Kokoy. kita juga Niger. Nah, Niger itu memang dia di Merauke. Iya. Dia tidak dari mana-mana, memang di Merauke, dan kita tahunya dari situ. Akhirnya kita tahu juga kalau ada mereka. Kita tahu apa kita bisa dapat depo segi positif itu. Ya Kakak Raden nih, dia yang buka jalan supaya kita mau kenalin nih. Iya. Kalau tanpa dia kita mungkin tidak kenal. Sebenarnya itu sisi positifnya Sisi ya positif yang dari kita ambil. dari orang yang tadi yang satu Iya, orang tadi itu. Iya. Akhirnya dari satu orang tadi itu sisi positifnya sampai berpuluh-puluh pelaku ini bisa saling kenal. Jadi kan saya bilang tuh hip hop ini dia rap ini dia ajarkan kita untuk terbuka, kayak kita selesaikan masalah. Kayak saya dengan Kakak Raden kan. Karena Kakak Raden tuh kita yang kasih damai kita tuh ini Kakak Topan. Karena saya sempat berkudis juga dengan Kakak Raden. Dan Kakak Karena itu hari tersangkut itu status di Facebook. Dulu kan kita masih main Facebook. Belum kayak sekarang Instagram apa belum. Iya. WhatsApp tidak ada. Jadi kita masih main di Facebook, dan kemudian Tabakar dari situ dia mulai bilang kami Merauke kita yang kafe segala macam. Jadi kayak ini juga bisa nanti wawancara Raden juga. Ya, sih. Karena dulu Raden tuh kan masih dengan kafe sama-sama. Ya. Itu dulu kita taunya Raden 31 ya, kafe itu ya Raden 31. Kita tidak tahu yang lain dulu. Dulu kita cuma tahu Raden. Kita saja. cuma tahu satu. Tahu jadi tahu Raden saja. Nah, kalau sekarang kan ada Kakak Topan, Kakak Denny. Ya. Itu sejarah dari Pekudis. Iya, itu dari Kemudian ada lagi dia punya sejarah lainnya lagi. Ada sejarah lain Nah, lagi jadi ya. kayak macam contoh dari segi logo aja. Logo tuh kita bikin logo tuh ada logo pertama. Logo pertama Itu EKMC yang buat. EKMC ya? Iya. Wah, ini EKMC EKMC pasti kalian sudah tahu, Nah, itu ada di video itu pertama kalau kalian. jadi kembali lagi jadi masalah sejarah logo. Jadi logo tuh ada tuh untuk kasih saya permasalahan itu hari. Jadi macam contoh dari logo ya, logo kecil. Ya. Logo yang Eka buat itu pertama tuh Eka dulu kita cuma anggap Eka yang bisa Photoshop di zaman itu. Cuma dia sendiri yang waktu itu bisa. Iya ada. Jadi logo itu Eka yang buat, itu yang dulu kalau tidak salah ingat nanti bisa cari lagi ya. Yang ada rusa baru depan ada kayak mic kah? Oh iya, tahu. Baru di bawahnya tuh ada tulisan Merauke City kah? Merauke City ya. City-nya tuh ada bintang-bintang. Ada bintang-bintang ya. Itu nanti Eka yang tahu dia punya. Kemudian nah muncullah logo yang baru. Di Merauke yang baru tuh. Ada muncul ya, muncul baru lagi. Berarti yang biasa- sekarang ini? Yang biasa lagi orang pakai nih. Oh, yang sekarang ini. Nah, itu kalau macam kita mau jujur, logo itu saya yang buat. Saya buat pakai real laptop. Iya tadi di Bandung itu. Saya buat di Bandung. Oh, jadi yang buat itu Alflow. Jadi gitu. logo itu saya buat karena saya rasa saat itu macam saya bilang sudah macam apa Ibu Merauke sudah saatnya begitu macam itu kan sempat logo itu buat kemudian pecah lagi. Kemudian semua itu macam bersatu kan. Kemudian Ya, makanya ada logo yang kita bisa bawa ke semana-mana begitu. Dan logo itu dipakai jadi komunitas. Cuman masalah logo itu kan kita yang buat kita pasti bikin depo arti segala macam. Ada artinya ya, Pak. Mungkin apa misalnya 2010, 2009 dan sebagainya itu pasti ada arti dari dibalik dari angka-angka tadi begitu ya. Kayak begitu. Ya dan mungkin ada waktu kita bahas itu tentang logo ke segala macam. Oke, pasti siap. Oke. Mudah-mudahan kedepannya pasti kita akan bahas kira-kira itu. Jadi nanti tanya semua ya pelaku lama. Ya kita coba kulik lagi, kita tanya lagi di yang senior-senior, pasti mereka tahu semua. Kira-kira seperti apa itu. Ini saya mau lanjut lagi nih. Oke. Saya rasa sudah cukup Sudah cukup lama. Sudah cukup.
Cukup lama tapi ini jangan bosan-bosan ya, jangan Oh, bosan, iya. jangan bosan-bosan. Supaya kita bisa lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang mereka berdua, tentang ya yang kita lagi gali sekarang ya, hip hop rap yang ada di Merauke ini. Tetap stay di sini, jangan cari yang lain. Datang lihat-lihat lah, mampir-mampir di channel lokal juga. Begitu guys. Betul. Begitu Pak ya, berdua ya. Oke. Ini saya ada mau 2 pertanyaan ini, tapi ini jawabnya agak sedikit cepat-cepat bisa ya? Bisa. Oke, sip. Kan tidak mau? Boleh. Segalan sudah. Boleh. Nah, ini saya mau tanya ini. Nah, Ini yang pertama ya, yang pertama ini. Disukai atau menyukai? Disukai. Real. disukai lah. Disukai? Iya. Disukai? Disukai. Menyukai itu sakit. Menyukai itu sakit. Kita suka dia juga gitu. Disukai lah ya. Disukai. Kalau kita suka dia, suka kita. Ini setelah saya hitung ya, setelah saya Oke. hitung baru dijawab ya. Oke. El Nino atau Nelji? 1, 2, 3. El Nino. Nino. El Nino, kenapa El Nino? El Nino banyak dia sekarang. Dia kan bisa beat. Sudah kalau Neji kan ada Iya, ada ada, masanya. ada. Dia dulu. Oh, dulu ya. Dulu kita kalau saya bergaulan main kan dengan LG dengan semua itu dekat sekali kalau minta beat. Kalau sekarang kan cuma selama tidak datang baru kita minta beat kan keren. Pertanyaan juga terlalu ekstrim lah. Domba Ini boleh kita boleh. Tapi intinya begini kan, kalau saya menilainya dari sisi produktivitas, maksudnya Ya. mungkin Ilja agak sedikit kurang produktif karena kesibukan kerja atau kerja. Kayak kita juga kan. tapi kalau Kerja. dibilang disuruh pilih ya saya pilih El Nino karena Karena dari sisi produktivitas ya. itu. Ah. Kalau soal teman ya tetap saya teman sama dia. Nah, sama-sama berteman toh, semua Ya, berteman toh. tetap, iya. Cuma kan kita memilih ya, kita memilih. Ya, itu. Terakhir, Ah, old school atau trap? old school. Satu, old school. belum. Buru-buru sekali. Dijawab. Sudah old school. Masa tidak mau? Berarti ini harus anggur ya. Anggur ya toh, anggur. Dan pencinta old school ini. Ya. Kenapa tidak mau yang lain saja? Itu basic sih kalau old school. Iya, Oh, semua sudah masuk di basic ya. Nah, Iya. old school. Karena semua begitu, yang dulu itu pasti main pasti kenal old school. Ya, cuma kalau old school kan dia tidak bisa viral. Cuman habis dari old school baru kita kembangkan ya paling tidak begitulah. Iya. Kalau mulai ke R&B dan lain-lain. Saya tadi bilang lain ladang lain belalang tuh. Jadi Lain kalau ladang, lain belalang. lain belalang. Jadi kalau kau bikin old school di daerah Papua ini kau tidak akan terkenal. Ya, Tapi coba kalau kau keluar. di luar. Ya. Di luar malah job-job old school banyak Jadi old school itu lebih banyak daripada daripada genre yang lain. ya. Ini mungkin bisa berbagi sedikit saran untuk teman-teman pelaku-pelaku hip hop rap yang ada di Merauke, mulai dari senior sampai yang junior. Termasuk saya juga kayaknya termasuk junior karena baru-baru mencoba menggali begitu. Baik, kalau saya sarannya untuk mungkin teman-teman yang sekarang ini masih aktif-aktif rap, sarannya saya ya pertama jangan terlalu sombong. Yang pertama ya, Jangan sombong ya. Jangan sombong, itu- sombong. Rapper baru sombong lagi. Ke pinggir. Karena sombong itu sebenarnya awal daripada kehancuran. Artinya kehancuran pertama komunitas dan juga hubungan antara kalian dengan teman-teman. Pokoknya kalau sombong lagu tidak apa-apa ya tuh. Iya, Tapi kalau ketemu begini jangan. Iya, Kalau pokoknya begini ya, ketemu kau terus begini. artinya sombong di lagu itu maksudnya untuk lirik-liriknya itu Ya. terserah. Tapi kalau untuk dari sisi bagaimana kita berkomunikasi, karena pertama harus kita ingat bahwa kita ini Bertemu. ada bertemu berteman, kita Ya. banyak Makhluk sosial ya. makhluk sosial begitu. Apalagi kalau di Merauke sendiri kan kita punya komunitas. Ya terlepas dari komunitas ini jalan atau tidak, kita harus tetap punya satu pandangan bahwa kita tuh bisa sama-sama saling mendukung gitu. Nah, takutnya selama ini kan mungkin ada kesombongan atau mungkin rasa bahwa asal lebih jago daripada dia begitu. Ya. Itu yang paling umum lah. Padahal sebenarnya ya tidak perlu kayak begitu. Ya betul. Karena ya, semua orang punya skill gitu. Menurut kok bisa untuk yang itu tapi belum tentu kok bisa untuk yang lain dan orang lain bisa begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian juga kita harus lebih komunikatif begitu. Jangan terlalu ingin ego, jangan terlalu ego, ingin maju sendiri lalu teman-teman yang lain mungkin tidak diajak atau tidak komunikasi begitu. Ya. Saya pikir itu yang harus ditingkatkan lagi. Kurang lebih begitulah. Sekarang kita masuk ke Alflo. Kira-kira bagaimana Alflo? Kayaknya ini agak lucu-lucu juga. Kalau saran, ya sama kayak tadi Real bilang, makanya jangan pertama tuh ego dulu. Ego ya. Karena kita memang lakuin rap dengan ego memang. Karena kalau kita punya ego berarti kan kadang-kadang kita setengah mati bikin lagu apa. Ego tuh ada pasti semua pelaku rap. Coba bagaimana kita kondisikan apa ego itu. Kayak contoh
sekarang kan yang kita alami kan sekarang kita punya komunitas hip hop Merauke lagi di ambang kehancuran. Lagi diambang. Jadi tapi emang bukan ambang kehancuran karena apa? Karena yang saya mau bilang, yang saya amati itu kita punya generasi yang dulu yang suka jalan pegang speaker, kemudian cari-cari tempat untuk kita cari bikin panggung. Itu sudah tidak ada. Jadi bagaimana kalau bisa ada-ada yang di generasi sekarang lebih aktif untuk ciptakan kondisi kayak begitu kan. Dulu kan kayak contoh ada dengan teman-teman yang lain kita bikin acara segala macam itu tidak berbahaya. Dan jangan punya pikiran bahwa saya baru rap 2 tahun, 3 tahun saya harus dibayar. Memang ada jalan begitu tapi butuh proses dan tidak semua akan dapat kesempatan itu. Dan macam apalagi kita bilang kita ada komunitas itu dia harusnya ya itu harus ada penerus kayak contoh harus ada penerus yang kayak saya yang bisa luangkan waktu segala macam. Ada penerus kayak kakak Topan yang bisa kontribusi langsung ke kalangan atas dan lain-lain seperti itu. Jadi harus ada generasi baru yang punya visi misi sama kayak kita dulu. Karena kalau mau bilangnya sekarang itu semua sudah pada kerja yang lain-lainnya. Jadi rap itu semangat rap itu katanya dia bilang ada fase di mana mereka nanti bukan bosan sih, maksudnya orang lebih penting punya pekerjaan. Kayak begitu. Jadi Oke, tadi kita sudah sama-sama dengar mulai dari awal. Terima kasih juga untuk kakak berdua sudah mampir-mampir di channel ini. Terima kasih sudah mau berbagi banyak pengalaman. Kiranya ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Sampai di sini saja, saya Hendra Lukianan. saya Alflow. Relensi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Kutik lonceng. Karena subscribe itu gratis. gratis. Oke, sampai jumpa. Tunggu di episode berikut. Siap.